Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman sekalian di mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Perkenalkan, saya Adelia Suryani sebagai salah satu dosen pengampu pada mata kuliah ini. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan mempelajari mengenai epidemiologi kesehatan lingkungan. Tahukah teman-teman sekalian bahwa kata epidemiologi itu diambil dari bahasa Yunani, yang berarti epi artinya pada, demos yang artinya pada orang-orang, logia yang berarti studi. Nah, maka dari itu, epidemiologi ini sendiri berarti suatu studi yang dilakukan pada orang-orang. Lantas, apa itu epidemiologi lingkungan? Nah, untuk epidemiologi lingkungan ini sendiri merupakan suatu studi yang mempelajari dampak dari pajanan lingkungan pada kesehatan dan penyakit di suatu populasi. Hal ini dapat mencakup semua faktor eksternal dari tubuh manusia yang dapat mempengaruhi kesehatan seorang individu. Next. Nah, di sini ada 7 peranan epidemiologi, yaitu menggambarkan spektrum penyakit, riwayat alamiah penyakit, mengidentifikasi faktor risiko dan tindakan pencegahan, mengklarifikasi penularan penyakit, menguji efektivitas dan efisiensi strategi intervensi suatu penyakit, mengevaluasi intervensi dan program kesehatan masyarakat, serta yang terakhir, mengidentifikasi persyaratan kesehatan masyarakat. Nah, penting bagi teman-teman untuk mengetahui apa saja ukuran yang ada pada epidemiologi. Jadi pada dasarnya terdapat 2 ukuran, yaitu ukuran frekuensi dan asosiasi. Untuk ukuran frekuensi sendiri itu menyatakan gambaran besaran kejadian penyakit atau kematian karena penyakit di suatu populasi. Di sini terdapat 2 ukuran frekuensi. Yang pertama adalah prevalence dan yang kedua adalah incidence. Apa itu ukuran frekuensi prevalence? Nah, jadi untuk ukuran frekuensi prevalence ini merefleksikan jumlah kasus yang ada. Jadi kasusnya ini sendiri bisa berupa kasus lama ditambah dengan kasus baru. Prevalence ini sendiri itu terdapat 2 jenis. Ada point prevalence yang mana diambil dari segi waktunya itu hanya satu waktu tertentu. Sedangkan period prevalence itu jangka waktu tertentu. Jadi dimulai dari start point A hingga start point ke B. Next. Yang selanjutnya adalah incidence. Berbeda dengan prevalence yang mana teman-teman hanya fokus pada kasus secara keseluruhan, baik kasus lama dan kasus baru. Nah, untuk incidence ini teman-teman hanya fokus kepada kasus baru yang terjadi pada population at risk terhadap penyakit tersebut di periode waktu tertentu. Untuk incidence ini juga terbagi menjadi 2, yaitu cumulative incidence atau CI dan incidence density atau ID. Untuk cumulative incidence ini sendiri merupakan proporsi dari sekelompok individu yang berisiko dan berkembang menjadi sakit pada periode waktu tertentu. Perlu teman-teman perhatikan, berbeda dengan prevalensi yang sebelumnya, untuk numerator di sini itu hanya kasus baru. Jadi untuk kasus-kasus lama yang sudah terjadi lebih lama itu tidak termasuk sebagai numerator. Maka dari itu untuk rumusnya sendiri, jumlah kasus baru yang ada selama periode waktu tertentu dibagi dengan populasi yang berisiko. Next. Yang kedua ialah incidence density atau ID. Nah, untuk incidence density atau ID ini merupakan ukuran kejadian penyakit baru di suatu populasi yang berisiko dengan mempertimbangkan waktu paparan terhadap risiko penyakit. Jadi untuk incidence density ini fokus kita ketika kita mengikut sertakan total waktu yang dihabiskan oleh individu dalam populasi yang berisiko. Nah, untuk rumusnya sendiri, total dari jumlah kasus baru selama periode waktu tertentu dibagi dengan total waktu yang dihabiskan oleh seorang individu dalam populasi yang berisiko. Untuk satuannya sendiri yaitu person per time. Biasanya per 1.000 orang per tahun. Nah, tadi adalah ukuran dari segi frekuensi epidemiologi ya. Nah, sekarang teman-teman akan mempelajari secara ringkas mengenai ukuran asosiasi. Apa sih ukuran asosiasi itu? Nah, jadi untuk ukuran asosiasi ini menunjukkan hubungan antara paparan lingkungan atau yang kita sebut sebagai exposure dan dampaknya yang kita sebut sebagai outcome terhadap kesehatan. Secara general untuk ukuran asosiasi ini ada banyak, mulai dari relative risk atau risk ratio, prevalence ratio, odds ratio, risk difference,
attributable fraction, dan population attributable fraction. Nah, tetapi dalam video ini kita hanya fokus kepada 3 ukuran, yaitu relative risk atau risk ratio, prevalence ratio, dan odds ratio. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu relative risk atau risk ratio? Yang kebanyakan orang juga menyingkatnya sebagai RR. Jadi untuk ukuran asosiasi ini digunakan bagi studi yang menggunakan desain cohort, yang tujuannya untuk membandingkan risiko kejadian penyakit antara kelompok yang terpapar dan tidak terpapar pada suatu faktor lingkungan. Jadi untuk rumusnya sendiri yaitu incidence pada kelompok terekspos atau kelompok terpapar dibagi dengan kelompok unexposed atau tidak terpapar. Lantas interpretasinya seperti apa? Nah, jadi jika nilai RR yang didapatkan bernilai 1, artinya tidak ada asosiasi antara paparan dan juga penyakit. Nah, tetapi jika nilai RR yang didapatkan lebih dari 1, artinya paparan tersebut meningkatkan risiko penyakit. Nah, tapi jika nilai RR-nya kurang dari 1, artinya paparan bersifat protektif atau mengurangi risiko terjadinya penyakit. Yang kedua yang akan kita bahas ialah ukuran asosiasi berupa prevalence ratio atau PR. Jika sebelumnya ukuran risk ratio itu digunakan pada studi cohort, nah untuk studi ini yang digunakan ialah studi cross-sectional. Nah tujuannya masih sama, kurang lebih hanya saja untuk ukuran yang digunakan ialah ukuran prevalensi. Jadi prevalensi kelompok terpapar kita bagikan dengan prevalensi kelompok tidak terpapar. Dan untuk interpretasinya kurang lebih juga sama. Jika nilainya 1, artinya tidak ada perbedaan prevalensi. Jika PR-nya lebih dari 1, artinya prevalensi penyakit itu lebih tinggi pada kelompok yang terpapar, atau kita katakan sebagai memiliki hubungan asosiasi positif. Nah, jika PR-nya itu kurang dari 1, berarti kebalikannya nih teman-teman, yaitu asosiasi negatif, atau prevalensi penyakit lebih rendah pada kelompok yang terpapar. Terakhir, yaitu adalah odds ratio atau OR. Ini digunakan pada studi case control atau kasus kontrol yang ditujukan untuk memperkirakan kekuatan asosiasi antara paparan dan penyakit. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan nih. Ketika kita menggunakan studi cohort, kita menggunakan ukuran asosiasi apa? Menggunakan studi case control, kita menggunakan asosiasi apa? Nah, umumnya dalam membuat ukuran, mencari tahu ukuran asosiasi itu seperti apa, teman-teman bisa membuat tabel 2x2 sebagai media bantu. Nah, dengan rumus yang ada pada odds ratio, yaitu kasus dengan paparan dikali kontrol tanpa paparan, dibagi dengan kasus tanpa paparan, dikali kontrol dengan paparan. Jadi secara singkat yaitu A dikali D per C kali B. Maka dari itu alangkah lebih baik jika teman-teman bisa mempelajari pembuatan tabel 2x2 ini untuk mempermudah perhitungan ukuran asosiasi. Selanjutnya yaitu desain studi epidemiologi. Itu terbagi 2 juga. Yang pertama desain studi deskriptif, yang kedua ialah desain studi analitik. Untuk desain studi deskriptif ini sendiri digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan frekuensi suatu kasus. Terdapat 4 jenis desain studinya. Yang pertama, case report study, case series study, correlation study, dan cross-sectional study. Nah, yang kedua ialah desain studi analitik untuk mencari penyebab suatu kasus atau penyakit. Jadi biasanya untuk studi kasus analitik ini digunakan untuk mencari tahu sebab akibat dari suatu penyakit atau hubungan kausalitas. Atau juga bisa untuk mengetahui keberhasilan suatu intervensi, atau misalnya teman-teman ingin mengetahui suatu tes itu lebih baik daripada tes yang lain atau tidak. Jadi untuk membandingkan suatu perlakuan dengan yang bukan perlakuan, kurang lebih seperti itu. Atau mencari tahu penyebab dari suatu penyakit. Apakah paparan X akan menghasilkan akibat X, seperti itu. Nah, untuk desain study ini dapat menganalisis hubungan antara exposure atau paparan dengan outcome atau penyakit, atau bisa juga menganalisis hubungan antara treatment dan juga outcome, atau bisa untuk menganalisis hubungan antara suatu tes dengan suatu penyakit. Nah, untuk desain studi analitik ini terdiri atas 6. Yang pertama RCT atau Randomized Control Trial, yang kedua Cohort Study, Case Control Study, Cross-Sectional Analytic Study, Before-After Study, dan Ecological Study.
Sekarang kita akan masuk ke bagian penyakit berbasis lingkungan. Dengan harapan teman-teman sudah memahami ukuran frekuensi, ukuran asosiasi, sekarang kita akan lebih membahas dalam aspek lingkungannya. Tahukah teman-teman pertama kali apa itu definisi penyakit? Jadi secara sederhana kita dapat definisikan sebagai suatu kondisi patologis atau penyakit yang ditandai dengan kelainan fungsi dan atau morfologi organ atau jaringan tubuh. Nah, jika kita masukkan aspek lingkungan ke dalam definisi penyakit ini, maka dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi atau morfologi organ tubuh yang disebabkan oleh interaksi manusia dengan segala sesuatu yang ada di luar tubuhnya. Nah, segala sesuatu yang ada di luar tubuh manusia inilah yang kita katakan sebagai lingkungan. Oke, next. Terdapat salah satu teori yang akan teman-teman sering pelajari ketika teman-teman masuk ke dalam peminatan kesehatan lingkungan, yaitu teori simpul. Jadi untuk teori simpul ini sendiri merupakan salah satu paradigma dalam epidemiologi lingkungan. Mengapa dikatakan teori simpul? Nah, tahukah teman-teman, jadi untuk teori simpul ini sendiri menyatakan adanya interaksi antara faktor lingkungan dengan faktor manusia yang saling berkaitan erat sehingga pada akhirnya mempengaruhi status sakit atau status sehat dari seorang individu. Nah, di sini ada 5 simpul, kita bahas secara sederhana dari simpul yang pertama. Jadi untuk simpul yang pertama itu merupakan simpul yang berasal dari sumber agen penyakit. Jadi agen-agen berupa agen fisik, kimia maupun biologi yang dapat menimbulkan sakit. Nah, itu simpul yang pertama. Simpul yang kedua ialah media transmisi penyakit. Atau bisa kita katakan sebagai media lingkungan ya. Jadi untuk faktor seperti udara, air, pangan, faktor penular, dan manusia itu bisa termasuk ke dalam media transmisi penyakit yang membawa penyakit. Ini termasuk ke dalam simpul kedua. Nah, selanjutnya yaitu simpul ketiga ialah faktor komunikasi atau faktor manusianya yang memang berasal dari manusia, seperti perilaku, umur, gender, dan juga genom. Jadi ini berupa faktor-faktor internal manusia yang dapat mempengaruhi kondisi sehat ataupun sakitnya seorang individu. Dan yang keempat ialah faktor sakit dan juga sehat. Nah, untuk 4 simpul ini perlu teman-teman perhatikan di garis yang di atas itu ada kalimat manajemen kesehatan masyarakat yang berkaitan pada setiap simpul. Jadi maksudnya di sini apa? Untuk simpul 1, 2, 3, 4 ini adalah simpul yang dapat dikendalikan dengan kesehatan masyarakat. Jadi kita bisa memberikan upaya promotif dan juga upaya preventif supaya seorang individu ini bisa dihindari yang dari suatu kondisi yang dikatakan sebagai sakit. Tetapi ada simpul kelima yang tidak tersentuh oleh manajemen kesehatan masyarakat, yaitu instruksi lintas sektor, politik, atau iklim, atau topografi, suhu, dan lain sebagainya macamnya. Nah, simpul kelima ini disebut sebagai variabel suprasistem yang tidak dapat dikendalikan. Nah, ini merupakan referensi yang dapat teman-teman gunakan dalam pembelajaran materi mengenai epidemiologi kesehatan lingkungan. Dan terima kasih, cukup sekian untuk materi mengenai epidemiologi kesehatan lingkungan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.